Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Waalaikumsalam. sejahtera untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat, kesehatan, dan nikmatnya kita dapat berkumpul bersama dalam acara sosialisasi mahasiswa baru program studi biologi pada hari ini. Selawat beriringkan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya ke zaman yang penuh cahaya keilmuan. Yang saya hormati Kepala Program Studi Biologi Bapak Ihsan Gatot Aji Prasetyo SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Nur Aini SPD MSc selaku dosen program studi biologi sekaligus dosen bidang pendidikan, serta rekan-rekan dan mahasiswa baru yang saya banggakan dan saya sayangi. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara kita terlebih dahulu. Acara yang pertama, pembukaan oleh saya, Bunga Aulia. Acara yang kedua, sambutan oleh Bapak Ihsan Gatot Aji Prasetyo, sekaligus membuka acara pada pagi hari ini. Acara yang ketiga, sesi dokumentasi. Acara yang keempat, yaitu acara inti, pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Aini SPD MSc dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Acara yang kelima yaitu penutup. Memasuki acara berikutnya, mari kita simak sambutan dari Kepala Program Studi Biologi Bapak Ihsan Gatot Aji Prasetyo sekaligus membuka acara sosialisasi kita pada hari ini. Kepada Bapak Ihsan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Medina, Bu Aini selaku dosen pendidikan dan kemahasiswaan di program studi biologi. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa program studi biologi, mahasiswa baru maupun untuk mempersiapkan pembelajaran pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027. Salam serta salam kita panjatkan keteribaan Nabi besar Muhammad SAW. Kawan-kawan semua mahasiswa, pada hari ini kita akan mendengarkan bagaimana mekanisme atau sistem yang ada di Unpam, khususnya di program studi biologi, utamanya dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Jadi nanti insya Allah hari ini teman-teman, khususnya mahasiswa baru yang masih awam dengan sistem pembelajaran daring yang ada di Unpam, nanti akan disampaikan oleh Bu Aini bagaimana sistem pembelajaran daring. Selain itu, dan ini ada penyesuaian juga, mungkin dari sistem kurikulumnya juga sudah berbeda antara mahasiswa lama dan mahasiswa baru pada tahun akademik ganjil ini. Yang semester 1 baru masuk ini akan mendapatkan kurikulum OBE, Outcome Based Education, yang tentu saja sistem pembelajaran dan sistem penilaian juga jelas berbeda. Kemudian pada hari ini juga tidak difokuskan hanya pada mahasiswa baru, namun juga kita fokuskan pada mahasiswa yang lama juga, yang pada
semester ini sehingga nanti harus mempersiapkan ada poin KAK, ada syarat sidang, ada syarat seminar dan lain sebagainya, maka itu perlu dipahami, jangan sampai nanti setelah menghadapi semester akhir, teman-teman kebingungan atau kelabakan untuk memenuhi persyaratan yang harus dilampirkan begitu. Selain itu juga saya memperhatikan betul berkaitan dengan bimbingan akademik, masih 50% mungkin dari mahasiswa biologi tidak melakukan bimbingan akademik. Ya memang alhamdulillahnya di prodi biologi memang mahasiswanya jarang ada kendala, betul. Namun kan untuk tetap bersilaturahmi dan dosen pembimbing akademik itu mengetahui bagaimana kemajuan proses pembelajaran, hasil nilai dan lain sebagainya, harapannya bimbingan akademik itu aktif. Jadi bukan hanya dosen yang memberikan waktu, namun kesediaan dari teman-teman mahasiswa untuk menghubungi atau datang langsung pada dosen pembimbing akademik. Jadi, jika ada keperluan untuk beasiswa, untuk surat keterangan mahasiswa aktif, atau eh, informasi lainnya, itu nanti bisa segera ditindaklanjuti. Dari situ, mudah-mudahan perkuliahannya berjalan dengan lancar. Ini upaya kita semua dari Sivitas Program Studi Biologi untuk menekan mahasiswa yang nilainya kurang dari ketuntasan minimum dan meningkatkan kelulusan tepat waktu. Ini kan harapannya teman-teman semua lulus tepat waktu 8 semester tidak lebih, tidak menjadi donatur kampus ataupun tidak membebani orang tua maupun keluarganya ya. Baik, selain itu juga yang terpenting adalah ada informasi magang dan lain sebagainya kan itu juga perlu dikomunikasikan dengan dosen pembimbing akademik ataupun dengan dosen kerja. Baik, sekian dari saya dengan mengucap basmalah kegiatan sosialisasi persiapan pengajaran di program studi biologi resmi dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ihsan Gatot Aji Prasetyo atas sambutan dan pembukaan acaranya. Teman-teman sekalian, sebelum kita melangkah ke sesi pemaparan materi, mari kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Ini deh. Benar. Ada dua bunga ini ada dua tampilan ya bunga ya. Sebentar, masih OTW, masih jalan duanya. Oke, sudah. Ini karena saya tidak tahu ya wajah teman-teman berada di slide berapa, jadi ditahan dulu ya sekitar 5 detik untuk melakukan sesi dokumentasi. Ini sekitar ada dua layar, dua tangkapan layar. Saya mulai untuk layar pertama dulu ya. 3, 2, 1. Oke, tahan sebentar. Oke, oh ada 3 ternyata. Sebentar. Oke, ini untuk layar yang kedua. Ada 3 layar ternyata. Jadi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, tahan sebentar. Oke, layar ketiga. Oh, banyak juga. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman. Silahkan Bunga. Bunga di mute dulu. Bunga suaranya tidak terdengar.
Selanjutnya, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi yang akan dipaparkan oleh Ibu Nur Aini. Kepada Ibu Nur Aini, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bunga atas waktunya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Bunga. Sudah terlihat ya, Bunga? Sudah, Ibu. Oke, siap. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat datang sekali lagi saya ucapkan kepada mahasiswa baru program studi biologi Universitas Pamulang angkatan 2006-2007. Selamat datang juga untuk mahasiswa-mahasiswa semester 3, 7, 3, 5, 7. Nah, yang ini juga akan ada informasi untuk kalian mengenai persyaratan untuk ujian skripsi, teman-teman. Nah, untuk di Universitas Pamulang ini, alhamdulillah untuk angkatan ganjil 2026 atau 2027 atau yang sekarang mahasiswa baru, itu nanti akan menggunakan kurikulum terbaru, teman-teman, yaitu kurikulum OBE. Mungkin dari teman-teman sudah pernah mendengar apa itu kurikulum OBE. Jadi nanti untuk semester 1 terutamanya nanti akan menggunakan kurikulum yang berbeda dengan kakak tingkat kalian, yaitu semester 3, 5, 7. Karena untuk semester 3, 5, dan 7 itu masih menggunakan kurikulum KKNI berbasis MBKM. Tapi kalian di semester 1 itu nanti kurikulumnya berbeda yang disebut dengan kurikulum outcome based education. Untuk perbedaannya nanti akan saya jelaskan juga untuk teman-teman S1 Biologi Universitas Pamulang. Nah, untuk kurikulum OBE ini nanti mahasiswa akan lebih banyak difokuskan pada kemampuan dan kompetensi. Jadi nanti jangan kaget teman-teman bila nanti banyak dosen yang akan menugaskan atau memfokuskan pada proyek ataupun produk pada setiap mata kuliah yang nanti kalian ampu seperti itu. Karena nanti untuk proyek ataupun produk itu akan masuk ke dalam penilaian seperti itu. Dan nilainya banyak, 50% dari poin penilaian keseluruhan itu dari produk ataupun proyek yang nanti akan ditugaskan oleh dosen-dosen pengampu seperti itu. Nah, sebelum lebih jauh lagi untuk membahas tentang outcome based education dan mata kuliah apa saja yang nanti akan kalian ambil. Ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil lulusan biologi yang terbaru juga, versi 2026-2027 yang baru disahkan pada bulan Oktober 2025 kemarin, teman. Jadi untuk profil lulusan yang diharapkan bagi mahasiswa biologi adalah yang pertama menjadi peneliti junior ataupun asisten peneliti, di mana nanti kalian akan didukung oleh mata kuliah dan penugasan yang bisa menjadikan atau memberikan kemampuan dasar bagi lulusan mahasiswa biologi yang nantinya bisa membantu dalam penelitian serta bertanggung jawab dalam suatu proyek penelitian dalam tim seperti itu. Lalu yang kedua bisa menjadi akademisi biologi. Nah, akademisi biologi ini nanti diharapkan lulusan biologi atau kalian nanti bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran, baik menjadi narasumber ataupun penyuluh yang profesional serta komunikatif. Jadi nanti mengkomunikasikan ilmu-ilmu biologi kalian
di berbagai forum akademis seperti itu. Lalu yang ketiga ada praktisi biologi. Nah, nanti diharapkan untuk lulusan biologi itu bisa menjadi tenaga profesional yang berintegrasi, bertanggung jawab, serta beretika. Jadi nanti diharapkan lulusan biologi ini dapat menjadi praktisi, seperti contohnya menjadi eh, apa ya, menjadi di lab untuk menjadi tenaga lab ahli, terus juga bisa menjadi ekologis yang nantinya bekerja biasanya di bidang pertambangan ataupun di bidang ekologi lingkungan ataupun di bidang ekotoksikologi lingkungan seperti itu teman-teman, ataupun juga nanti bisa bekerja di balai penelitian khususnya misalkan balai penelitian tanaman, bibit ataupun juga balai penelitian hama 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 tanaman dan lain sebagainya. Jadi nanti diharapkan untuk lulusan biologi bisa menjadi praktisi biologi sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Nah, yang terakhir, selain menjadi praktisi, akademisi, yang paling sekarang yang sedang happening, atau bisa menjadi pengusaha muda seperti itu, atau science-planner. Jadi nanti diharapkan mahasiswa biologi itu juga bisa menjadi science-planner ataupun wirausahawan yang berbasis sains dan kreatif. Nanti juga akan ada mata kuliah pilihan tentunya yang nantinya akan mendukung eh, profil lulusan science planner tersebut seperti itu. Nah, ngomongin tentang mata kuliah, jadi nanti untuk mata kuliah di program studi biologi selama kalian kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu ada 50 mata kuliah dengan jumlah total SKS yaitu 144 SKS. Ini adalah batas minimum yang harus kalian tempuh untuk nantinya menyandang sebagai sarjana sains. Seperti itu. Nah, ini untuk mata kuliahnya. Untuk semester 1 silakan fokus ke semester 1. Jadi memang untuk semester 1 dan semester 2, teman-teman, itu nanti mata kuliah inti biologi itu tidak terlalu banyak. Kalian nanti akan mempelajari lebih banyak mata kuliah inti di biologi itu di semester 3 sampai seterusnya seperti itu. Jadi nanti jangan kaget kok kuliah biologi belajarnya kalkulus seperti itu. Nanti ada juga kok kuliah biologi nanti belajarnya langsung fisika dasar dan lain sebagainya. Jadi memang untuk semester 1 dan semester 2 itu kebanyakan adalah mata kuliah wajib universitas dan juga wajib perguruan tinggi seperti itu. Jadi biar nanti kalian tidak kaget, di sini nanti ada mata kuliah kewarganegaraan, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, biologi dasar, kimia dasar, kalkulus dasar, fisika dasar, dan juga ada teknik laboratorium. Nah, untuk mengetahui ini mata kuliah inti ataupun pamulang atau mata kuliah universitas, itu kalian bisa nanti lihat dari kodenya ya teman-teman. Seperti kita lihat di mata kuliah teknik laboratorium, itu ada kodenya 26 Bio 0001. Nah, jadi kalau misalkan ada bio-bio-bionya, itu berarti mata kuliah inti program studi biologi. Yang artinya kalian tidak boleh mendapatkan nilai D di mata kuliah inti biologi. Seperti itu. Karena bila kalian nanti mendapatkan nilai D di mata kuliah inti biologi, itu nanti akan menghambat proses pendaftaran ujian akhir atau skripsi. Seperti itu. Tapi jangan lalai juga untuk mata kuliah yang lainnya, terutama mata kuliah universitas, teman-teman. Karena mata kuliah universitas ini juga wajib dan juga kalian minimal mendapatkan nilainya itu B atau C. Seperti itu. Jangan sampai dapat D. Ini nanti bisa saya share materinya, jadi silakan fokus dulu. Ini untuk semester 2, nanti kalian akan lebih banyak ada mata kuliah biologi sel, morfologi, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kalian lihat ada jumlah SKS, MK teori, dan praktikum.
Nah, kalau misalkan di MK praktikumnya 0, berarti ini tidak ada praktikumnya. Tapi kalau misalkan ada praktikumnya ada satu atau dua, itu berarti ada mata kuliah yang mempunyai praktikum. Seperti ini. Seperti kita lihat di semester 2 itu ada biologi sel, itu ada 3 SKS, itu MK teorinya 2, MK praktikumnya 1. Berarti nanti untuk mata kuliah biologi sel itu nanti akan ada praktikum. Nah, lumayan banyak nanti untuk di semester 2 itu kalian akan 1, 2, 3, 4. Nah, akan ada 4 praktikum. Dengan jumlah mata kuliah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tapi untuk semester 1 masih awal-awal. Jadi kalian hanya ada satu praktikum, teman-teman, yaitu teknik laboratorium. Tapi praktikumnya ini 2 SKS. Jadi nanti di setiap pertemuan itu nanti akan ada praktikumnya. Seperti itu. Ini nanti ada semester 3 dan 4. Jadi untuk mata kuliah ini berbeda dengan mata kuliah kakak tingkat kalian. Ada beberapa perbedaan dengan kurikulum KKNI MBKM. Nah, di sini lalu ada semester 5, semester 6. Ini jadi kalau nanti masih ada semester 6, 7 kita menempuh mata kuliah apa aja, nanti silakan lihat slide-nya, teman-teman. Nanti saya akan bagikan melalui Bu Medina dan juga melalui Bunga. Seperti itu. Nah, ini ada mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah pilihan ini untuk angkatan kalian nanti akan diberikan 3 peminatan. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik pada dunia tumbuhan, silakan nanti kalian memilih peminatannya botani. Jika yang berminat atau tertarik pada dunia hewan, nanti silakan pilih zoologi. Dan juga ada juga kalau misalkan berminat kepada mikrobiologi dan bioteknologi, itu nanti silakan memilih mikrobiologi dan bioteknologi. Mata kuliah pilihan ini akan ada atau berlangsung di semester 6 dan juga 7. Seperti itu. Berarti 2 mata kuliah di semester 6, 2 mata kuliah lagi di semester 7. Seperti itu. Misalnya, saya tertariknya di botani. Seperti itu. Nah, nanti di botani ini, di semester 6, saya nanti akan mengambil mata kuliah etnobotani dan juga biologi tanah. Nanti dilanjutkan di semester 7 itu nanti akan mengambil fitofarmaka dan juga botani ekonomi. Seperti itu. Nanti begitupun juga misalkan zoologi. Oh, saya tertariknya kepada dunia hewan seperti itu. Nanti berarti di semester 6 kalian mengambilnya biologi laut dan entozoologi. Lalu selanjutnya di semester 7 dilanjutkan oleh ornitologi dan entomologi. Seperti itu. Begitupun dengan mikrobiologi dan bioteknologi. Jadi nanti mahasiswa mendapat 4 mata kuliah pilihan yang dibagi ke dalam 2 mata kuliah di semester 6 dan juga 2 mata kuliah di semester 7. Seperti itu. Dan sesuai dengan peminatan kalian. Nah, kita lanjutkan ke kalender dan jadwal pembelajaran. Nah, ini untuk persiapan kalian. Jadi sebenarnya Unpam sudah mengeluarkan kalender akademik. Kalian harus sudah tahu kapan UTS, kapan UAS, kapan libur, kapan pembayaran, dan lain sebagainya. Nah, untuk kalender akademik ini sebenarnya bisa di-download dari web LP3 Unpam ataupun di Mentari juga sebenarnya sudah ada, teman-teman. Tapi nanti dari pihak Prodi Biologi juga akan membantu share ke dalam grup biologi
agar nanti kalian lebih mudah mendapatkan informasi kalender akademik tersebut. Jadi kalender akademik tersebut adalah seluruh kegiatan pembelajaran selama 1 semester ke depan, teman-teman. Jadi nanti tidak ada lagi mahasiswa yang bingung kapan UTS, kapan UAS, kapan UTS susulan, kapan UAS susulan, karena semuanya sudah ada pada kalender akademik pada periode GASAL 2026-2027 seperti itu. Nah, terus habis itu di sini seperti contohnya, kita nanti akan UTS tanggal 19 sampai 24 Oktober. Ah, belum mulai masuk aja udah ngomongin UTS ya. Jadi nanti kalian masuk di tanggal berapa nih? 31 Agustus. Nah, terus nanti UTS 1 bulan kemudian kita sudah mulai nih UTS tanggal 19 sampai 24 Oktober. Nah, di sini juga tanggal 15 Oktober sudah ada tanggal-tanggalnya bahwa ada batas akhir pelunasan biaya kuliah Rek CK. Terus ada tanggal 13 Oktober itu adalah batas akhir pelunasan biaya kuliah Rek A dan B. Untuk mengenai biaya, mohon juga diperhatikan teman-teman, karena bila nanti kalian melebihi eh, batas yang telah ditentukan, nanti ada dendanya. Kalau nggak salah sih kemarin dendanya 100.000. Itu kan lumayan ya. Jadi nanti kalian mohon diperhatikan dan dipersiapkan. Saya harapkan dengan adanya kalender akademik ini, terutama yang kuliah sambil bekerja seperti itu, ataupun nanti bisa diancang-ancangkan bahwa nanti ada tanggal-tanggal urgent ataupun tanggal-tanggal tertentu yang harus sudah ada pelunasannya agar nanti mahasiswa juga tidak mendapatkan kerugian seperti itu. Kan sayang ya 100.000 untuk biaya keterlambatan dan lain sebagainya. Jadi semua tanggal-tanggal penting sudah ada di kalender akademik, teman-teman. Jadi nanti silakan diperhitungkan dengan matang seperti itu. Nah, nanti kita UAS ada di tanggal 14 sampai 19 Desember seperti itu. Nah, ini ada pekan UAS. Di sini juga sudah dijelaskan pendaftaran UTS revisi atau UAS revisi itu di tanggal berapa, terus ada libur-libur juga, dan lain sebagainya. Nah, ini kita kuliah sampai ini aja berarti, sampai 14 sampai 19 Desember. Terus habis itu kalian libur, kayaknya nanti masuk lagi di awal perkuliahan 15 Februari. Berarti kalian kuliah dari tanggal 31 Agustus, ini kalian kuliah masuk, lalu UTS di 19 sampai 24 Oktober, ini pekan UTS, terus nanti kalian UASnya di tanggal 14 sampai 19 Desember, setelah itu libur, lalu masuk lagi di tanggal 15 Februari 2027. Terasa sangat cepat ya. Seperti itu. Nanti berarti tahun baru kalian udah liburan. Nah, selanjutnya ini untuk waktu perkuliahannya. Jadi, kalau dari informasi yang terbaru, karena kita tidak membuka reguler B, nah kita karena kekurangan peserta, teman-teman, jadi kalau untuk satu kelas itu minimal harus 30 orang untuk membuka satu kelas reguler B. Dan kemarin ternyata tidak mencukupi batas minimal, sehingga untuk angkatan ini hanya dibuka Rek A dan juga Rek CS, seperti itu. Nah, di sini untuk Rek A sangat early untuk jam ke-1-nya yaitu 7.10 sampai 8.50. Nah, ini adalah waktu-waktu perkuliahan untuk reguler A yang dimulai dari 7.10 sampai yang paling sore yaitu 18.00. Tapi biasanya kita sampai jam kelima aja sih, teman-teman, yang ini. Nah, untuk jadwal mata kuliah dan lain sebagainya, kalian bisa lihat di web My Unpam. Atau kalau sekarang ada aplikasinya, silakan di download di Play Store, itu ada
apa namanya, Universe, Unpam Universe, kayak gitu ya kalau nggak salah. Jadi itu sudah ada satu aplikasi, nanti bisa ngelink ke semua web-web Unpam seperti itu. Nah, untuk jadwal ini kalian bisa lihat di My Unpam. Nanti mata kuliahnya apa, kelas berapa, jam keberapa, dan juga ruangannya berapa. Seperti itu. Nah, ini untuk rek CS. Kalau rek CS mulainya tidak terlalu pagi, yaitu jam pertamanya jam 7.40. Seperti itu. Dan nanti ada jam paling terakhirnya yaitu 17.40. Seperti itu. Jadi ini adalah jam-jam atau waktu yang nanti kita gunakan di Universitas Pamulang dari mulai jam pertama sampai juga jam terakhir. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini. Jadi, kalau untuk Universitas Pamulang itu ada dua mode pembelajaran, teman-teman. Yaitu ada luring dan juga daring, seperti itu. Luring itu berarti di luar jaringan atau offline, itu nanti akan ada pembelajaran di kelas. Kalau daring itu akan ada pembelajaran di Mentari. Kita punya LMS, LSM. Itu adalah Mentari. Itu untuk password dan juga username itu sama seperti My Unpam. Seperti itu, teman-teman. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi di sini untuk yang daring itu kebanyakan adalah 3 SKS, terutamanya 3 SKS untuk rek A. Jadi ini perhatikan untuk rek A. Jadi untuk rek A yang mata kuliahnya 3 SKS itu kalian akan blended learning. Jadi ada 7 pertemuan online dan juga 14 pertemuan offline. Seperti itu. Ini khusus untuk rek A. Terutamanya untuk yang 3 SKS. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan daringnya itu ada di minggu genap, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, yang 3 SKS itu kita kan nanti minggu pertama itu di tanggal 31 sampai 4 September, nih minggu pertama. Nah, minggu kedua itu kan genap. Nah, kalau genap berarti kalian akan ada dua moda pembelajaran. Yang pertama itu ada luring, lalu kalian juga mengisi dan mengikuti pembelajaran melalui daring di Mentari. Seperti itu. Jadi biar gampang diingatkan bahwa kalau minggu genap kalian ada kelas di Mentari ataupun di online. Seperti itu, teman-teman. Nah, kalau misalkan di Mentari itu nanti kalian wajib mengikuti seluruh tahapannya, mulai dari pretest, post-test, lalu ada mengisi forum diskusi, dan yang paling penting kalian harus mengisi seluruh rangkaian Mentari itu sampai tahap kuesioner. Itu tuh. Dan harus di minggu yang sama, teman-teman. Jadi jangan ditabung untuk pengisian Mentarinya. Seperti itu. Jadi diingatkan sekali lagi bahwa di minggu genap 3 SKS itu akan ada kelas di Mentari. Nah, ini untuk yang CS ataupun CK. Seperti itu. Mana nih reguler CS? Oh, mirip. Nah, kalau untuk reguler CS atau yang hari Sabtu saja kuliahnya, itu nanti akan terbagi menjadi kelompok kuliah K1 dan juga K2. Untuk kuliahnya sebenarnya sama, untuk CS itu kan 7 mata kuliah, tapi nanti dibagi, teman-teman. Jadi nanti misalnya ada, kalau misalnya yang K1 itu nanti luring atau tatap muka dulu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai UTS. Setelah UTS nanti kalian akan daring seperti itu. Terus yang kedua, kalau kedua berarti ngisi Mentari dulu. Setelah itu, setelah UTS nanti akan tatap muka. Ini saya misalnya apa ya? Biologi dasar.
biologi dasar itu nanti kalian akan ada di K2. Misalkan biologi dasar ada di K2. Berarti nanti untuk mata kuliah biologi dasar pertemuan 1 sampai UTS itu nanti akan eh, daring misalkan seperti itu. Berarti kalian nggak ketemu nih sama dosen pengampunya, tapi harus mengisi mata kuliah itu di Mentari. Setelah itu, nanti setelah UTS, nanti kalian akan tatap muka untuk mata kuliah biologi dasar. Jadi setelah UTS sampai nanti apa tuh namanya? Sampai nanti UAS itu akan tatap muka. Jadi, nah untuk mengetahui mata kuliah kalian itu masuk ke dalam K1 atau K2, itu kalian bisa lihat di Mentari ataupun di jadwal kalian, teman-teman. Nanti kalau untuk rek CS itu akan ada jadwalnya akan ada bedanya. Jadi kayak ada online, tatap muka atau yang lainnya. Nah, kalau di Mentari itu tulisannya bukan K1 atau K2, nanti tulisannya E1 dan E2 seperti itu. Tapi untuk mode pembelajarannya sama seperti itu. Jadi karena kenapa kita bagi dalam luring dan daring? Karena tidak mungkin dalam 1 hari kalian menempuh 7 mata kuliah seperti itu. Sehingga itu nanti kita bagi menjadi 2. Misalkan ada yang K1-nya 4, K2-nya 3. Atau kebalikannya, misalkan K1-nya ada 3 mata kuliah, K2-nya ada 4 mata kuliah. Seperti itu. Jadi ini juga mohon diperhatikan dan ini diperhatikan juga untuk kasus-kasus terdahulu bahwa untuk pengisian mentari itu kalian tidak di minggu yang sama sehingga itu nanti akan menyebabkan adanya eh, penilaian yang kurang di apa ya di presensi seperti itu. Nah, ngomongin tentang presensi, ini ada presensi pengganti, teman-teman. Jadi, bila khususnya untuk rek CS, bila hari Sabtunya tidak bisa hadir, itu kalian bisa melakukan pertemuan pengganti atau kelas pengganti mengikuti reguler A ataupun reguler B. Tapi karena kita tidak ada reguler B, berarti nanti rek CS ini bisa mengikuti untuk kelas di reguler A dengan mata kuliah yang sama dan di minggu yang sama. Seperti itu. Jadi misalnya nih, minggu ini atau hari Sabtu ini, kalian nggak bisa nih, karena misalkan ada dinas di luar ataupun ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, berarti kalian mencari alternatif ataupun mencari jadwal untuk mata kuliah yang sama di reguler A. Seperti itu. Tapi di minggu yang sama ya, jangan nanti minggu depannya. Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang sudah tahu hari Sabtu tidak bisa hadir, nanti bisa langsung cari jadwal mata kuliah yang sama di reguler A. Seperti itu. Nah, untuk mahasiswa reguler A, ini juga bisa untuk mencari mata kuliah yang sama di sesama reguler A-nya. Nah, ini keuntungan untuk Rek CS, teman-teman. Jadi, kalau misalkan Rek CS itu bisa mengganti reguler ke reguler A ataupun reguler B, tapi untuk reguler A tidak boleh melakukan presensi pengganti di reguler CS. Seperti itu. Karena reguler CS ini kan sudah cukup penuh, jadi nanti eh, tidak bisa dilakukan di reguler CS seperti itu. Jadi harus menggantinya di reguler A juga, tapi di kelas yang lain kayak gitu. Nah, nanti untuk form kelas pengganti dan lain sebagainya itu ada di My Unpam, teman-teman. Jadi harus dipastikan sebelum masuk perkuliahan kalian sudah bisa mengakses My Unpam menggunakan user dan password yang sudah diberikan oleh PNP. Seperti itu, agar nanti proses perkuliahan tidak terganggu. Nah, seperti itu ya. Jadi ini untuk
pengganti, presensi pengganti. Namun bila memang sama sekali tidak bisa diganti ataupun tidak cocok jadwalnya, tidak sesuai, nanti bisa menghubungi dosen pengampunya untuk menanyakan tugas terstruktur ataupun proyek sebagai pengganti presensi. Ini nanti kalian bisa melakukan pendaftaran kelas pengganti di My Unpam. Nah, sebelum jadwal kuliah diperganti. Nah, ini untuk metode pembelajarannya. Karena kita biologi, mungkin akan ada 3 metode pembelajaran, teman-teman. Yang pertama ada tentunya metode teori, lalu ada praktikum, bisa nanti praktikum di laboratorium atau di lapangan, dan juga ada kuliah umum ataupun kuliah lapangan. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihat di Instagram biologi, itu kita sangat banyak kegiatan juga, baik di laboratorium ataupun di kuliah-kuliah lapangan. Seperti yang kemarin, apa ya, ekologi perairan di Pantai Gope, ada juga di Tanjung Lesung, terus biodiversitas tumbuhan juga kemarin kita kuliah lapangan di Baduy, luar, dan lain sebagainya. Atau ada juga kuliah lapangan yang di hutan jati belakang belakang kampus, teman-teman, untuk ekologi hewan dan juga ekologi tumbuhan seperti itu. Jadi nanti akan ada semester-semester yang kebanyakan kuliah lapangan, ada juga semester-semester yang kebanyakan nanti di laboratorium. Nah, itu juga untuk melatih skill kalian. Kalau misalkan seperti kayak misalkan kemarin ke biodiversitas tumbuhan, ngapain Bu ke Baduy, jauh banget kayak gitu. Jadi nggak cuma melihat tanamannya aja, tapi itu juga untuk melatih apa ya, survival kalian, teman-teman. Dari situ juga nanti kalian bakalan tahu, oh ternyata kalau untuk di lapangan saya kurang nih. Berarti nanti kalian bisa fokusnya ke laboratorium. Tapi kalau misalkan kalian have fun waktu di Baduy dengan tanjakan turunan seperti itu, berarti survival kalian cukup dan kalian berarti cocoknya untuk apa ya? Yang biologi-biologi lapangan seperti itu. Nah, ini untuk komponen mahasiswa dari kurikulum OBE ini agak berbeda dengan KKNI, teman-teman. Jadi, kalau misalkan di OBE atau ini untuk penilaiannya, itu ada yang paling besar ataupun yang paling banyak itu dari tugas ataupun proyek yang diberikan dosen. Jadi kalau OBE ini based on proses. Kalau kemarin di KKNI itu nilai terbanyak ada di UAS dan UTS, tapi di OBE ini kita adalah based on proses dan juga mementingkan kemampuan yang didapat mahasiswa. Jadi ada 50% aktivitas partisipatif ataupun hasil proyek. Jadi nanti tergantung dengan metode pembelajarannya. Dia itu case based learning ataupun project based learning. Kalau misalkan nanti kalau case based learning itu biasanya kayak kewarganegaraan, Pancasila, pokoknya yang mata kuliah teori itu biasanya nanti metodenya itu case based learning. Nah, ini nanti yang dilihat adalah aktivitas partisipatifnya. Jadi kayak laporan, paparan solusi, terus nanti ada juga tugas terstruktur dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan project based learning, biasanya ini mata kuliah yang ada praktikumnya. Nah, itu nanti akan dilihat nih hasil proyeknya 50%. Ini dari hasil produk, karya akhir, terus ada juga presentasi karyanya dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga 5% kuis melalui pretest dan posttest dalam LMS Unpam Mentari. Jadi nanti sebelum pembelajaran dan setelah pembelajaran nanti kalian akan membuka Mentari untuk mengisi kuisnya. Seperti itu. Nah, ini ada penilaian juga 5%, teman-teman. Nah, selain itu ada juga komponen penilaian lainnya. Nah, ini ada UAS 25% dan juga ada UTS 20%. Seperti itu. Nah, di sini kan sama sekali tidak ada kehadiran, tapi untuk syarat kelulusan atau
presensi itu minimal 75% kehadiran, baik di e-learning ataupun di offline. Seperti itu. Jadi untuk mata kuliah 21 pertemuan atau 3 SKS itu maksimal kalian tidak hadir 5 kali. Lebih dari 5 kali itu kalian akan mendapatkan nilai yang paling besar itu D. Nah, kalau misalkan cuma 14 kali pertemuan, itu maksimal kalian tidak hadir itu 3 kali. Lebih dari 3 kali, nanti kalian akan mendapat nilai D. Walaupun UTS bagus, UAS bagus, aktivitas partisipannya bagus, tapi kalau kehadirannya kurang dari 75%, kalian hanya akan mendapat nilai D. Seperti itu, teman-teman. Jadi, diharapkan bagi teman-teman untuk sangat memperhatikan presensi ataupun kehadiran. Karena presensi ini akan menentukan kelulusan. Jadi kalau misalkan kalian nilainya D, itu dianggap tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Kalau dalam kasus-kasus sebelumnya, itu biasanya penilaian ini kalian agak abai di mentari atau pengisian di forum diskusi. Jadi kadang ada yang tidak sampai kuesioner seperti itu. Jadi silakan diperhatikan, silakan dilaksanakan kewajibannya agar nanti mendapatkan nilai yang sesuai seperti. Apalagi kalau misalkan ini kehadirannya kurang dari 50%. Nah, itu dianggap kalian tidak kuliah sehingga nilainya E. Seperti itu. Jadi jangan harap kalau hanya datang di UAS dan di UTS itu nilainya akan bagus. Tidak. Jadi kalaupun kalian cuma datang di UAS dan UTS, nilai maksimalnya itu adalah E. Atau sama saja kalian tidak kuliah. Seperti itu. Nah, aman ya untuk ini syarat kehadiran atau presensi. Nah, ini nanti untuk penilaian di Unpam itu ada A, jadi tidak ada A plus, nilai tertinggi adalah A. Lalu selanjutnya ada A-, B plus, B, lalu C plus, C, D, dan E. Seperti itu. Nah, ini untuk mekanisme perbaikan nilai. Jadi kalau misalkan kalian ketinggalan UAS ataupun memang sangat tidak bisa sekali untuk mengikuti UTS ataupun UAS, itu nanti dari pihak Universitas Pamulang sudah menyediakan solusinya, yaitu dari eh, akan ada namanya remedial test UTS atau UAS seperti itu, atau UAS susulan atau UTS susulan. Itu biasanya dilakukan seminggu ataupun 2 minggu setelah waktu yang ditentukan seperti itu. Tapi untuk UTS dan UAS susulan itu nanti akan ada biaya tambahan, teman-teman. Jadi setiap mata kuliah itu akan dikenai biaya 25.000. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya silakan diusahakan untuk tetap bisa mengikuti UAS dan UTS sesuai dengan jadwalnya. Apalagi tadi kalian sudah ada itu kan, sudah ada kalender akademik, jadi bisa disinkronkan antara jadwal kerja, jadwal kuliah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya, bila ada nilai yang D, C, atau B, itu kalian bisa melakukan remedial semester antara. Remedial semester antara ini hanya dilakukan 1 tahun sekali, teman-teman. Jadi di akhir semester genap. Nah, seperti itu. Dan ada biayanya juga, teman-teman. Jadi untuk mata kuliah 3 SKS itu kalian membayarkan 250.000 per mata kuliah. Kalau mata kuliahnya 2 SKS itu hanya membayar 200.000. Untuk semester antara ini hanya dilakukan 8 minggu di waktu libur kuliah. Seperti itu. Tapi perlu diingatkan lagi untuk batas minimal pengadaan semester antara ini minimal 15 mahasiswa.
dan hanya dilakukan di akhir semester genap. Nah, ini khusus untuk mahasiswa yang nilainya mau memperbaiki nilai yang dari DCB. Tapi kalau nilai kalian mata kuliahnya dapat nilainya E, kalian harus tetap mengulang mata kuliah di semester akhir. Baik di semester 7 ataupun di semester 8. Kalau menurut saya silakan dari semester 1 jangan sampai ada yang nilainya D ataupun E seperti itu. Karena nanti untuk mekanisme perbaikan nilainya akan akan ribet juga di awal di akhir. Terus selanjutnya, nah ini untuk My Unpam ya teman-teman. Jadi kalau password dan user di Mentari ataupun My Unpam itu sama saja, sama semua. Jadi nanti silakan kalian login di website Mentari dengan password dan user dari My Unpam. Lalu nanti kalian akan melihat di dashboard kalian ini seperti ini. Jadi mata kuliah apa. Nah, biasanya sini ada nih E1, E2. Nah, itu nanti silakan kalian perhatikan. Lalu silakan mengisi semua tahapan ini. Nah, ini ada berapa tahapan nih? Satu, banyak lah pokoknya. Yang paling penting adalah kalian yang pertama mengisi pretest dulu, lalu silakan mendownload materi yang sudah diupload oleh dosen. Lalu selanjutnya silakan mengisi forum diskusi. Nah, forum diskusi ini ada batas minimalnya. Minimal kalian replace untuk forum diskusi itu tiga kali replace. Oke, untuk forum diskusi. Selanjutnya baru nanti kalian bisa untuk mengisi post test dan juga harus mengisi sampai kuesioner. Nggak boleh nggak sampai kuesioner. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengisi sampai kuesioner, dianggap tetap tidak hadir. Karena di My Unpam dosen itu nanti presensinya akan secara otomatis. Dan harus dilaksanakan di minggu yang sama di mata kuliah itu. Seperti itu. Karena nanti kalau misalkan di minggu yang tidak sama, kemungkinan forum diskusi di minggu itu sudah ditutup oleh dosen yang bersangkutan. Jadi mohon diperhatikan juga teman-teman. Banyak kemarin yang dapat nilai D gara-gara Mentari. Kan sayang ya kalian udah udah ikut tugas, sudah ikut praktikum, dapetnya D. Karena apa? Karena nggak ngisi Mentari. Hmm, seperti itu. Jadi sebenarnya dari Unpam sudah sangat memberikan banyak itu ya, banyak hak lah. Jadi kayak Mentari dan lain sebagainya silakan diisi kewajibannya dan lain sebagainya. Nah, ini ada juga bimbingan akademik. Nanti dari pihak prodi juga akan membagi dosen pembimbing akademiknya. Jadi kalau di SMA tuh namanya ada apa ya? Wali kelas. Nah, nanti kalau di perkuliahan itu ada dosen yang melakukan bimbingan akademik. Perlu diingatkan, bimbingan akademik ini berbeda dengan bimbingan skripsi. Seperti itu. Jadi dosen pembimbing akademik itu nanti bisa saja berbeda dengan dosen pembimbing skripsi kalian. Jadi kalau dosen pembimbing akademik itu adalah dosen yang membimbing kalian dari semester 1 sampai nanti mungkin lulus seperti itu. Nah, ada batasnya nih. Jadi kalian biar lebih terarah, tidak bingung, tidak hilang arah gitu kan. Jadi diharapkan nanti mahasiswa bisa menemui dosen pembimbing akademiknya, boleh secara berkelompok, secara individu ataupun small group seperti itu. Nanti silakan menemui dosen pembimbing akademiknya. Nah, ini minimal 3 kali dalam satu semester. 3 kali itu kapan aja? Bisa di awal semester, atau pas mau UTS, atau di akhir UAS atau sebelum UAS. Itu bisa. Jadi minimal 3 kali dalam satu semester. Dan saat bimbingan akademik, kalian diwajibkan membawa buku bimbingan akademik yang sudah disediakan oleh
Hima, Hima Biologi. Itu untuk harga dan pemesanannya nanti silakan kalian tanyakan langsung ke Hima Biologi. Kayaknya Bunga juga kewirausahaan juga ya. Jadi nanti silakan tanyakan. Ini nanti kalian nggak boleh bimbingan akademik tanpa membawa buku bimbingan akademik, teman-teman. Jadi nanti itu wajib fardu ain kayak gitu ya. Jadi wajib sekali. Ini nanti kalian buku satu tapi untuk satu periode ya. Jadi satu buku itu nanti sudah membawa kalian sampai semester 8. Jadi cukup membeli sekali aja. Seperti itu. Nanti digunakan sampai 8 semester. Kayak gitu. Nah, ini nanti isinya seperti ini. Jadi nanti akan ada bimbingan akademik, tahun ajarannya berapa. Nanti ini diisi semesternya. Berarti kan kalian baru semester satu nih. Ini diisi semester satu. Nah, ini kegiatan kalian nih. Misalkan kalian bimbingan akademik tanggal 1 September. Kegiatannya apa? Oh, konsultasi KRS seperti itu. Nanti ini diparaf oleh dosen bimbingan akademiknya. Nanti bila sudah 3 kali atau sudah satu semester sudah selesai, nanti silakan dikumpulkan ke dosen pembimbing akademiknya untuk nanti dibantu dimintakan tanda tangan ketua program studi seperti itu. Dan ini juga ada kartu hasil studi, jadi nanti kalian ada ngeprint KHS dan ditulis ulang juga di sini teman-teman. Jadi nanti di print KHS yang di My Unpam seperti itu ditulis ulang di sini, lalu nanti dimintakan tanda tangan oleh dosen pembimbing akademik dan juga Kaprodi seperti itu. Jadi jangan lupa untuk bimbingan akademik. Nah, ini ada mekanisme cuti dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang memang ada kondisi-kondisi tertentu, ini ada mekanisme cutinya, tapi ada syaratnya. Jadi tidak bisa kalian baru semester satu semester depan mau cuti. Nah, tidak bisa, teman-teman. Jadi ini cuti akademik itu telah mengikuti perkuliahan minimal 2 semester. Jadi kalian harus menempuh semester satu semester 2 tapi kalau misalkan di semester 3 kalian mau cuti, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan baru 1 semester, cuti itu tidak diperbolehkan. Nah, diajukannya di awal semester pada periode masa registrasi. Nah, ini eh, nanti akan diurus atau kalian bisa mengurus cuti percutian ini ke staf program studi. Sekarang staf program studi kita ada di lantai 7 depan lift dengan Mas Sony. Seperti itu. Kita juga nanti untuk ruangan kelasnya di lantai 7, teman-teman. Nah, di belakang lift belok kiri. Nah, itu nanti perkuliahan kita di situ. Nah, untuk cuti itu maksimal 2 semester. Kayak gitu. Jadi kalau untuk cuti apabila mengambil 2 kali cuti akademik kemudian tidak berkuliah lagi maka dinyatakan keluar atau mengundurkan diri. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian keluar atau mengundurkan diri tapi mau kuliah lagi di Unpam, kalian harus menunggu 2 tahun lagi baru bisa kuliah lagi di Unpam. Seperti itu. Jadi ini untuk cuti, jadi perlu diperhatikan harus minimal 2 semester, menempuh 2 semester, dan maksimal mengambil cuti itu adalah 2 semester juga. Nah, ini ada mekanisme juga untuk pindah dan pengunduran diri. Jadi, perpindahan reguler itu hanya diizinkan 1 kali perpindahan reguler selama masa kuliah. Seperti itu. Jadi nanti bila kalian mau mengajukan pindah reguler, misalkan dari rek A ke rek C atau sebaliknya, rek C ke rek A, itu hanya diperbolehkan 1 kali dalam kalian berkuliah. Dan diharapkan kalian sudah melalui diskusi lebih lanjut oleh dosen pembimbing akademik dan nanti akan diurus juga atau di administrasinya nanti dibantu oleh Mas Sony ataupun staf staf prodi biologi seperti itu. Nanti
itu diurus sebelum perkuliahan ya. Jadi kalau misalkan sudah pertengahan perkuliahan kalian mau pindah reguler itu tidak bisa karena administrasinya nanti akan tidak bisa dipindahkan seperti itu. Terus ada juga pindah program studi. Nah, jadi kalau misalkan pindah program studi, kalian mau pindah nih semester 3 mau pindah ke mana ya? Kimia misalkan. Kalian tetap harus mengulang pada semester 1. Jadi nggak bisa di apa ya? Dikonversikan mata kuliah di program studi yang di 1, 2, 3. Terus nanti kalian kuliah masuknya semester 4 seperti itu. Jadi nggak bisa. Jadi walaupun mau pindah program studi tetap mengulang di semester 1. Tapi kecuali MKWU ya, mata kuliah umum kayak PKN dan lain sebagainya itu bisa dikonversi. Tapi yang lainnya tidak bisa. Nah, ini ada juga pengunduran diri atau pindah perguruan tinggi. Ini juga sebenarnya kalian bisa untuk mengajukan ini. Nanti juga akan dibantu pengurusan administrasiannya ke pada staf program studi biologi. Jadi kalau misalkan pengunduran diri, pindah reguler, semua itu, yang pertama harus kalian lakukan itu yang pertama konsultasi dulu ke dosen pembimbing. Nah, untuk prosesnya nanti kalian langsung menemui staf program studi biologi. Seperti itu. Begitupun untuk persuratan yang lainnya ya, kayak misalkan ada kemarin surat aktif sebagai mahasiswa dan lain sebagainya itu nanti bisa langsung menghubungi staf program studi. Nah, ini ada juga keluar atau mengundurkan diri. Ini kita juga bisa melakukan dari prodi juga bisa melakukan sistem DO, teman-teman. Apabila nanti mahasiswa tidak memenuhi berbagai persyaratan yang sudah ditentukan. Kayak gitu. Jadi ini mahasiswa dianggap keluar atau mengundurkan diri. Ini ada IPK semester 1 minimal 1,5 atau harus lebih dari 1,5. Seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan juga IPK-nya. Terus untuk semester yang lainnya kumulatifnya bila kurang dari 2, ini nanti akan diskusikan kembali. Biasanya nanti akan diskusikan kembali dengan dosen pembimbing dan juga Kaprodi mengenai IPK dan lain sebagainya. Apakah mau dilanjutkan? Bila dilanjutkan, berarti nanti akan menempuh berbagai macam mekanisme revisi nilai. Entah itu melalui semester pendek ataupun pengulangan semester. Nah, ini mahasiswa dianggap mengundurkan diri bila tidak melakukan lebih dari 2 kali semester registrasi. Kayak gitu. Jadi nanti itu akan dianggap mengundurkan diri atau keluar. Nah, ini yang paling penting. Silakan diperhatikan untuk semester di atasnya juga, semester 3, 5, 7. Ini ada persyaratan pengajuan penulisan skripsi. Nah, mahasiswa yang mengambil skripsi itu yang pertama syaratnya harus wajib aktif pada semester yang berjalan, baik di semester 7 atau semester 7. Jadi telah menempuh sekurang-kurangnya 6 semester dan berada di semester 7. Terus mata kuliah prasyaratnya telah lulus mata kuliah proposal penelitian minimal dengan nilai B. Jadi untuk mata kuliah proposal penelitian ini nanti akhirnya adalah kalian harus seminar proposal. Jadi nilai seminar proposal itu minimal B untuk kalian bisa mengambil mata kuliah skripsi dan menempuh sekurang-kurangnya 108 SKS lulus. Berarti tidak ada yang nilainya D untuk mata kuliah inti biologi. Nah, setelah mengambil skripsi, tentunya nanti kalian akan mengambil ujian skripsi atau apa nih? UAPS. Yang pertama sudah pasti statusnya harus mahasiswa aktif, menyelesaikan mata kuliah semuanya. Jadi seluruh teori dan praktik lulus. Nilai D maksimal 3, bukan prasyarat atau inti.
Karena semua mata kuliah biologi itu adalah inti, secara tidak langsung kalian hanya boleh nilai D-nya itu 3. Tapi itu nanti tergantung kebijakan dosen pengampunya masing-masing, teman-teman. Kalau bisa jangan D lah ya. Tapi nilai D ini hanya boleh di mata kuliah selain biologi ya. Jadi kalau misalkan tadi kalian lihat ada kode bio-bio-bionya, itu kalian nggak boleh dapat nilai D di semua mata kuliah inti biologi. Ini nggak boleh dapat nilai D. Kecuali kalau misalkan kalian kewarganegaraan dapatnya nilainya D, itu nggak apa-apa. Pancasila dapat nilainya D, itu nggak apa-apa. Bahasa Indonesia dapat nilainya D, itu nggak apa-apa. Tapi maksimal hanya boleh ada 3 D, kayak gitu ya. Jadi tidak boleh ada nilai D di mata kuliah inti biologi. Seperti itu. Terus selanjutnya mengambil mata kuliah skripsi atau tugas akhir, lalu sertifikat. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga. Untuk sertifikat kegiatan itu ada 4 sertifikat wajib. Yang pertama, sertifikat keagamaan. Itu biasanya setiap semester akan ada seminar keagamaan. Itu kalian wajib mengikuti minimal 1 kali dalam seluruh perkuliahan ya. Maksudnya 1 kali aja itu nggak apa-apa. Yang penting kalian udah dapet sertifikatnya. Terus sertifikat PKKMB. Nah, disimpan sertifikat PKKMB yang kalian dapatkan kemarin karena itu adalah syarat wajib untuk ujian. Terus ada LDKO Hima. Nah, nanti biasanya Hima ngadain LDKO itu kalian wajib juga untuk mengikuti dan menjadi syarat wajib untuk UAPS. Dan ada juga sertifikat PKM Mandiri. Ini biasanya dilaksanakan di semester 6, teman-teman. Jadi kalau misalkan semester 6 kalian belum PKM Mandiri, nah kalian nanti akan terhambat di UAPS-nya. Untuk informasi lebih lanjut bahwa eh, Unpam itu tidak ada KKN, teman-teman. Jadi digantikan dengan PKM Mandiri. Seperti itu. Nah, PKM Mandiri ini nanti akan dilakukan per kelompok. Nanti untuk mekanismenya akan dijelaskan lebih lanjut. Nanti akan ada sosialisasinya juga dengan Bu Iik dan juga Bu Asmi. Seperti itu. Nah, dan juga minimal 4 sertifikat ilmiah. Jadi sertifikat seminar dan lain sebagainya itu kalian minimal 4 workshop dan lain sebagainya. Nah, ini yang wajib-wajib itu yang tadi ya, seminar keagamaan, PKKMB, LDKO, sama PKM Mandiri. Tuh. Terus ada juga PKL, sudah selesai PKL atau magang. Itu juga syarat wajib. Nah, ini terus ada juga mendapatkan menghadiri minimal 8 seminar proposal skripsi. Jadi kalau misalkan seminar proposal skripsi itu nanti sidang terbuka atau seminar terbuka, jadi ada audiensinya. Kalian bisa menghadiri kakak-kakak tingkat kalian yang lagi seminar. Nah, terus ada juga LSP. Nah, LSP ini nanti akan diadakan di semester 7 atau semester 6. Jadi kalian wajib lulus uji LSP Unpam. Dan juga lulus untuk mengikuti bahasa Inggris atau sertifikasi bahasa Inggris. Nah, yang paling penting juga ada poin KAK mahasiswa itu minimal 100 untuk melaksanakan UAPS. Nah, 100 guys. Jadi nanti ada Sispema. Jadi kalau mumpung kalian semester 1, peringatan juga untuk semester 3 dan 5, sertifikat-sertifikat kalian itu silakan diupload ke Sispema. Jadi karena untuk proses verifikasinya itu cukup lama, jadi jangan menunggu sampai semester akhir. Langsung upload, upload, upload
Nah, kayak gitu. Jadi nanti di situ akan ada di akun kalian itu nanti biasanya akan ada tuh berapa poin KAK kalian dan lain sebagainya. Nah, ini poin KAK ini penting. Jadi jangan sampai kalian melanggar kode etik dan lain sebagainya karena ini poin KAK akan dikurangi ataupun bisa juga ditambahkan. Apalagi kalau misalkan melanggar kode etik, nah nggak tahu nih langsung dikurangin 50 atau 30 itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti itu. Lalu juga menyelesaikan administrasi skripsi UAPS baik itu secara material ataupun per administrasi lainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk proses pembelajarannya sudah saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan ke Bunga untuk memimpin proses tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya, kami persilahkan. Halo, Ya. Bu. Saya mau bertanya. Ada suaranya nggak, Bu? Ada. Silakan. Kalau kita ikut organisasi di kuliah itu dapat nilai KAK nggak, Bu? Langsung dijawab aja ya, Bunga. Untuk ikut organisasi di kuliah itu dapat poin KAK. Itu nanti melampirkan surat tugas dan juga sertifikat. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Organisasi kayak Hima dan juga Bu Aini mau UKM. menambahkan ya, untuk poin KAK nanti sambil lebih baiknya ya, sambil misalnya ada waktu kosong nih teman-teman tuh bisa buka sistemanya langsung. Lalu untuk segala macam kegiatan di luar dari publikasi, prestasi dan luaran itu jatuhnya direkognisi. Nanti direkognisi teman-teman tuh bisa ngecek apa aja sih yang bisa diklaim karena beneran sebanyak itu ya yang direkognisi. Nah, jadi biar teman-temannya lebih tahu apa sih yang bisa diklaim, yang mana yang tidak bisa diklaim. Nah, ini sambil sebelum masuk kuliah bisa dibuka terlebih dahulu ya di sistemanya, dicek kembali apa-apa aja yang termasuk gitu. Soalnya banyak banget, soalnya di kita juga nggak terlalu hafal karena terlalu banyak gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti silakan teman-teman mumpung masih anget-angetnya buka sistemanya untuk mengetahui apa saja yang bisa direkognisi, terus berapa poin-poinnya, seperti itu. Jadi mulai dari semester 1 sudah merencanakan nih, strategi 100 poin KAK, seperti itu. Silakan yang lainnya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi presensi di kolom chat. Jadi sudah saya lampirkan untuk presensi sosialisasi hari ini. Kalau kalian nggak nanya, saya yang nanya nih. Mutiara raise hand. Siapa nih? Boleh Mutiara di... Baik, Ibu izin bertanya Ya. terkait Sispema ini. Jadi kan mungkin ada beberapa teman-teman yang lain juga yang belum sama sekali
mengupload Sispema gitu kan, mengupload kegiatan ke Sispema. Contohnya saya. Apakah kegiatan-kegiatan yang apa ya, yang lampau-lampau tuh masih bisa kita upload, Bu? Nah, silakan Bu Medina. Baik, terima kasih. Pendidiknya jadinya kemahasiswaan ya. Aduh. Jadi sebenarnya kemarin diskusi sama LKA Pusat, kemungkinan bakal ada peraturan terbaru terkait yang bisa diupload adalah di semester berjalan. Tapi itu belum difikskan karena masih diatur sistemnya. Nah, mumpung nih ya, mumpung sistemnya masih belum difikskan, jadi teman-teman dari sekarang silahkan diupload semua sertifikatnya. Takutnya semester depan nanti sudah diberlakukan syarat itu dan perlu diingat yang bisa diupload itu adalah 1 hari 1 gitu ya. Dan karena sekarang yang ngupload itu adalah dari LKA pusat bukan dari prodi, jadi dan itu tuh kan agak lama ya, agak lama proses verifikasi bisa jadi ditolak dan lain-lain. Jadi lebih baik dari sekarang diupload aja dulu semua dan rutin dicek apakah ditolak apa enggak gitu. Karena kalau misalnya ditolak bisa diupload kembali gitu sebelum sistemnya diberlakukan gitu ya. Minta tolong dikabarin teman-temannya ya. Baik, Ibu, terima kasih atas informasinya. Iya. Sip. Jadi perhatian juga untuk semester berapa nih? 7, teman-teman. Nanti sudah akan diberlakukan untuk LSP. Jadi silakan persiapkan diri kalian untuk lembaga sertifikasi itu nanti dilakukan di Unpam Serang. Kalau untuk Unpam Serang di biologi nanti akan ada apa ya? Tentang keahlian di laboratorium atau lab laboratorium. Jadi sudah mulai diperlakukan LSP untuk sekarang di semester 7. Berarti semester 5 dan 3 itu juga nantinya akan sudah mulai diberlakukan. Seperti itu. Silakan, ada lagi pertanyaan? Untuk jadwal KRS, KHS itu kalian bisa lihat di My Unpam. Jadi kalau misalkan kalian sekarang belum bisa buka My Unpam, silakan hubungi IT, LPTI. Jadi jangan hubungin saya. Kadang saya juga nggak tahu. Jadi yang paling cepat itu kalian hubungin LPTI atau staff mungkin. Biasanya kalau sama Mas Sony atau kita punya itu ya, punya kontak program studi biologi teman-teman. Itu juga yang pegang staff. Jadi itu kalian bisa menyampaikan nama, NIM, keluhannya apa. Terutama kalau kemarin untuk Mentari itu memang di minggu pertama pasti akan banyak banyak bugnya, jadi akan banyak errornya. Nanti kalian harus coba secara berkala. Tapi kalau misalkan kalian memang benar-benar tidak bisa masuk menggunakan akun dan juga password kalian, itu kemungkinan harus di-reset password dan juga akunnya. Nah, itu nanti bisa minta tolong bantuan ke staff ataupun langsung ke LPTI dengan menyebutkan nama, NIM, prodi, lalu kendalanya apa. Seperti itu. Jadi kalau untuk kendala seperti itu bisa langsung ke LPTI ataupun nanti minta bantuan untuk staff untuk mereset password seperti itu, teman-teman. Perlu ditambahkan, misal staffnya atau IT-nya nggak bisa di chat, lebih baik datang langsung teman-teman. Karena Ya, terkadang chatnya itu tuh suka tenggelam karena saking banyaknya yang ngechat, jadi tuh suka tenggelam dan alangkah lebih baiknya kalau memang masih bisa datang langsung, alangkah lebih baiknya datang langsung gitu ya. Jadi suka ada yang balas, Bu nggak dibalas, nggak direspon, datang aja gitu. Karena bisa langsung on the spot gitu, gitu ya. biar Apalagi kalau cepat misalnya IT itu ditanganinya. nggak punya kontak person ya, dia masih help desk. Wede, makin jauh tuh help desk soalnya. Kalau help desk tuh agak panjang prosesnya, jadi Otomatis. datang aja langsung gitu ya. Terus teman-teman, jadi biar bisa cepat ditangani seperti itu. Terutamanya untuk teknis-teknis yang seperti itu, teman-teman. Karena kalau dari pihak dosen juga kita sebagai user, jadi teman-teman kita juga tidak bisa apa ya,
memperbaiki ataupun mempercepat proses itu. Seperti itu. Nanti untuk staff itu dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada, tapi perlu diingat kalau hari Sabtu itu hanya sampai jam 3 sore. Tapi kalau misalkan dari hari Senin sampai Jumat itu bisa sampai jam setengah 8 malam. Seperti itu. Dari jam 8 pagi. Jadi untuk staff standby dari jam 8 pagi hingga jam hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi hingga jam setengah 8 malam. Hari Sabtu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Jadi nanti silakan bagi yang masih bingung kelasnya, jadwalnya, KRS itu bisa dilihat di My Unpam. Jadi semua proses pembelajaran itu nanti kita ada di My Unpam. Untuk presensi juga ada di My Unpam. Presensi pengganti juga ada di My Unpam. Jadi alhamdulillah kita sudah terdigitalisasi di satu web yaitu My Unpam. Nah, untuk proses e-learning itu ada di Mentari, lalu untuk rekognisi kegiatan mahasiswa itu ada di Sispema. Itu. Atau kalian bisa download kalau di Play Store itu apa ya? Unpam Universe. Nah, itu nanti kalian download aja. Dan nanti langsung tuh bisa kalian klik mau ke Mentari, mau ke My Unpam dan lain sebagainya. Seperti itu. Kan ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ayo teman-teman, silakan bertanya. Atau jika kalian malu bertanya langsung gitu, kalian boleh nanya di kolom chat ya. Assalamualaikum Ibu. Saya Sofia dari kelas CS. Izin bertanya Bu, kalau kan waktu PKKMB kan nggak ikut karena lagi sakit. Ini juga belum terlalu sembuh sih. Kira-kira bisa nggak ya Bu digantikan gitu PPKMB-nya, misalnya ikut tahun depan kayak gitu. Soalnya itu kan sertifikatnya tadi Ibu jelaskan kan wajib ya buat nanti di semester akhir kayak misalnya skripsi kayak gitu wajib untuk dilampirkan kayak gitu Bu. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Eh, bisa diikuti PKKMB karena PKKMB ini kan diadakan setiap semester. Jadi nanti untuk PKKMB ulang itu nanti akan ada PKKMB online. Begitu ya Bu Medina ya. Jadi Iya, nanti PKKMB itu setiap semester ada. tapi karena susulan jatuhnya cuma online ya, karena offline itu hanya maba. Jadi nanti bisa ditunggu semester depan. Kalau semisal semester depan ada, silahkan didaftarkan dan diikuti segala tesnya hingga terakhir. Pastikan benar-benar sampai akhir. Apabila sertifikatnya tidak muncul, maka ulang lagi tahun depan. Semester depan. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi mulai mulai dibiasakan dan memaklumi karena kan kita semua by sistemnya. Dan namanya by system pasti tidak akan sesempurna manusia. Jadi pasti akan ada segala macam permasalahan dan problematikanya. Jadi harap bersabar, harap yang nggak usah terlalu panik lah gitu ya. Tapi sekalipun online sama kan Bu bisa dapat sertifikat juga. Nanti lewat event, kita mainnya event ya. Oh iya, event My Unpam. Jadi segala sesuatu kegiatan itu by event ya, namanya event.unpam.ac.id. Begitu. Oh baik Bu. Kalau untuk tanggal masuknya Bu kapan Bu? Akan bantu share di untuk masuknya itu 31 Agustus itu sudah mulai masuk, tapi kalau Rekce berarti di tanggal berapa ya? Hari Sabtunya. Sabtunya. Nanti akan kita bantu share untuk kalender akademik teman-teman. Jadi silakan nanti diperhatikan
Berarti tanggal 5 September untuk yang rek CS masuk. Oh, yang Untuk yang rek A tanggal 31 Agustus. Seperti itu. itu kelasnya disamain atau dipisah Bu sama yang CK? Ah, itu nanti kelasnya bisa dilihat di jadwal pembelajaran. Nanti silakan lihat di My Unpam, jadwal pembelajaran, nanti di situ ada kelasnya. Gitu. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Iya, Assalamualaikum. salah. Teman-teman untuk melihat segala sistem website yang ada punya Unpam itu bisa lihat di satuunpam.ac.id. Di situ tuh akan terlihat berbagai jenis. Misalnya kalau mau ngelihat akademik bisa di My Unpam. Kalau pembelajaran berarti di Mentari. Kalau misalnya tentang terkait peringkat Sispema ada di Sispema. Terus kegiatan di event. Jadi semua tuh sudah terintegrasi di satu Unpam. Ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bingung apa sih webnya Sispema gitu, silahkan masuk dulu ke satu Unpam. Nanti di situ akan ada bagian-bagiannya gitu ya. Gitu. Ya, seperti itu. Baik Ibu, ini ada yang bertanya. Izin tanya Ibu, maaf buat metode pembayaran per semester itu ada waktunya atau bebas ya Ibu? Oke, untuk metode pembayaran itu ada batas maksimalnya, teman-teman. Jadi, seperti yang tadi, jadi kalian bisa lihat di kalender akademik juga. Nah, untuk batas waktunya kapan aja itu ada di kalender akademik seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, tanggal 13 Oktober itu adalah batas akhir pembayaran UTS dan juga batas akhir pembayaran angsuran kedua, tiga, kalau nggak salah dua dan tiga, kalau nggak salah seperti itu. Jadi untuk batas akhir pembayaran itu ada waktunya, tapi kalau misalkan kalian mau sebelum batas akhir dibayarkan itu jauh lebih baik. Karena bila melewati batas akhir itu nanti akan ada denda administrasinya. Seperti contohnya, kalau misalkan telat bayar UTS di tanggal 15 Oktober, itu nanti akan didenda 100.000 untuk selanjutnya. Seperti itu. Jadi lumayan ya, bayar UTS-nya kalau nggak salah sekarang berapa? 250 atau 300. Tapi nanti kalau kalian telat bayar, tambahin 100.000. Seperti itu. Jadi nanti pokoknya kalian harus memperhatikan kalender akademik. Jadi itu semuanya tanggal dan lain sebagainya itu sudah ada semuanya. Seperti itu. Seperti itu, Bunga. Siapa yang tanya tadi? Bella ya, Bung? Ini yang bertanya lagi Ibu, izin bertanya, aplikasi My Unpam saya keluar sendiri dari aplikasinya, pas mau login kembali nggak bisa lagi Ibu. Itu coba uh, gak bisanya karena password username-nya nggak sinkron atau memang sulit masuknya karena webnya dan lain sebagainya. Nah, itu nanti silakan di apa ya, dibuka ulang melalui Google. Biasanya kalau misalkan aplikasinya sulit, nanti coba ke webnya. Jadi via Google dulu, web My Unpam dan lain sebagainya. Terus setelah itu kalau misalkan memang tidak bisa dibuka menggunakan password dan juga username yang sudah diberikan, nanti silakan menghubungi IT atau ke Masoni. Seperti itu. Jadi teman-teman, karena by system balik lagi, kita harus pandai-pandai mencari celah. Kalau misalnya tulisannya bad request, berarti silahkan lakukan buka segala macam My Unpam itu Hmm. jangan di waktu yang rame gitu. Jadi diistirahatkan dulu dia. Kadang kita juga kayak gitu kok, suka Hmm. ngedumel sendiri gitu. Atau bisa mungkin di clear cache atau bisa kita kemarin akhirnya memutuskan untuk membuka pakai incognito gitu. Jadi emang gitu ya, harus pandai-pandai apa harus cari celah bagaimana cara membukanya. Mungkin bisa bukanya apalagi kalau di Mentari tuh
di hari Sabtu atau di hari Jumat pas mau waktunya tutup, itu tuh sinyalnya sudah tidak ada. Kayak gitu. Jadi teman-teman gitu ya. Kalau misalnya ada kendala masalah sinyal segala macam, coba pakai waktunya di tempat ya. Pergunakan di waktu yang tidak ramai gitu ya. Ada lagi Bunga yang bertanya? Selanjutnya ini ada pertanyaan dari anak. Ibu izin bertanya, Bu, apakah bisa pindah kelas? Pindah kelas ya. Oh, berarti bisa sebelum perkuliahan. Jadi kalau pindah kelas itu nanti silakan hubungi Mas Sony. Kalau misalkan memang sudah, tapi kalau nggak salah itu sebelum perkuliahan itu masih bisa, tapi kalau misalkan sudah di pertengahan perkuliahan itu sudah tidak bisa, teman-teman. Jadi kalau misalkan mau pindah kelas, silakan dari sekarang dipikirkan baik-baik mau pindah kelas atau tidak, nanti langsung menghubungi Mas Sony di lantai 7 depan lift. Itu nanti bisa diskusikan mau pindah ke reguler A-nya mana, B-nya mana, C-nya yang mana. Seperti ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ci. Bu izin bertanya, untuk lihat sertifikat PKKMB yang kemarin lihatnya di mana ya? Tentu jauh ya Bu Mana Bu ini. Medina? Kan online-nya belum selesai, jadi ya belum bisa dilihat sertifikatnya. Selesaikan dulu online-nya gitu. Nanti kalau misalnya online-nya sudah selesai, kalian sudah melakukan segala macam tugas hingga selesai sampai kuesioner, itu silahkan buka di event. Jadi segala segala jenis kegiatan kita itu terintegrasinya di event.unpam.ac.id. Gitu ya teman-teman. Kalau sekarang masih belum bisa. Dan kan kemarin katanya tugasnya lewat Mentari ya. Nah, itu juga belum bisa dibuka karena hanya bisa dibuka ketika waktunya gitu. Baik lagi di hari pertama pasti akan sinyalnya parah banget gitu. Jadi bersabar aja gitu ya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya udah nggak ada lagi bunga ya, Bu Aini ya. Apa mau ditutup saja? Kayaknya nggak ada lagi sih ya ini eh closing statement satu Unpam sama My Unpam sama. Jadi beda guys. Tadi satu Unpam itu nanti untuk semua apa ya? Semua web-web Unpam itu nanti ada di situ. Jadi kalau kalian sudah masuk satu Unpam, sudah bisa ngeklik mau My Unpam, mau Mentari, mau apa kayak gitu. Seperti itu. Jadi selamat datang saya ucapkan kembali lagi untuk maba biologi angkatan ganjil 2026-2027. Semoga bisa menjalankan proses pembelajaran dengan baik dan juga bisa dengan semangat teman-teman. Dan jangan lupa juga kita ada blended learning untuk yang 3 SKS di Mentari. Jadi jangan diabaikan dan juga jangan dinanti-nantikan seperti itu. Dan silakan diperhatikan juga untuk tadi Sispema, upload sertifikat dan lain sebagainya. Silakan dicicil mulai dari sekarang. Karena kalau misalkan di akhir-akhir itu nanti akan sulit seperti itu. Jadi kalau perbedaan kuliah dan SMA ataupun SMK, kalau misalkan sekarang kuliah, kalian harus memang sudah merancang bagaimana kalian nanti mau lulus dan juga lulus tepat waktu pastinya, kegiatan-kegiatan apa saja yang harus kalian laksanakan, persyaratan apa aja yang harus kalian tempuh, itu silakan dicatat karena sudah mulai mandiri, teman-teman. Saya anggap kalian sudah mandiri, sudah dewasa, jadi bisa
untuk merencanakan semua itu dengan matang. Seperti itu. Sampai ketemu nanti di tanggal 31 Agustus, bila ada jadwal. Selamat belajar. Semoga belajarnya lancar dan silakan ikuti semua prosesnya dengan senang hati dan juga dengan ketelitian. Terima kasih Bunga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, mari kita cukupkan acara sosialisasi hari ini. Semoga informasi dan arahan yang disampaikan hari ini menjadi bekal yang bermanfaat bagi teman-teman semua dalam mengawali perjalanan akademik di program studi biologi. Terima kasih kepada Bapak Ihsan Gatot Aji Prasetyo dan Ibu Nur Aini atas waktunya, serta selamat datang sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa baru biologi. Saya Bunga Aulia, mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama memandu acara hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Terima kasih, Bye-bye. Bu. Semangat liburannya, seminggu lagi. Liburan. Mau nangis. Dah, Gak libur. recordnya di close dulu.